Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatuhu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita hormati guru mulia kita Buya Yahya beserta Umi Firdaus Ar-Rahbini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan guru kita bersama panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan diberikan keistiqomahan, terkhusus di dalam urusan dakwahnya. Semoga Allah mempermudah dan memberikan segala kelancaran. Dan tak lupa pula yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan orang tua kami, para hadirin, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam menambah wawasan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menuntut ilmu lah sebaik-baik perkara yang bisa kita lakukan, sebaik-baik perkara yang salah satu atau wasilah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dengan ilmu juga bisa mengangkat seseorang dari derajat kehinaan hingga mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan murajaah kita di dalam surah Yusuf ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapatkan fitnah, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah berupa Imra'atul Aziz. Ya, sebagaimana disebutkan juga atau disampaikan pada pelajaran kemarin, kajian kemarin, bahwa Imra'atul Aziz ini ada juga menyebutkan bahwa Siti Zulaikha. Ya, di dalam cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat ambil. Ya, bagaimana seorang, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah melalui kisah ini untuk apa? Untuk menjaga diri kita, keluarga kita, ya, sanak famili kita dari apa? Dari menambah atau memasukkan orang yang bukan mahram khususnya. Ya, ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita melalui kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam ini untuk tidak sembarangan memasukkan orang ke rumah. Ya, apalagi yang bukan mahram. Maka harus menjaga betul-betul. Ya. Kalau dulu bisa kita jaga dengan berbagai macam hal. Namun sekarang dengan berkembangnya komunikasi dan lain sebagainya, ya, orang bahkan sebelum bertemu aja sudah bisa kenal. Makanya ini harus kita jaga. Nah, ketika sudah menyebar kabar bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan fitnah, ya, maka disebutkan di sini, falamma sami'at bimakrihinna, tak kalah kabar sudah berita tadi sudah menyebar luas di kalangan masyarakat, khususnya perempuan yang ada di kota. Ketika mendengar berita tersebut sampai ke telinganya Siti Zulaikha atau Imra'atul Aziz tadi, bimakrihinna, ya, adanya makar. Makar di sini itu bermakna ada tujuan tertentu daripada membicarakan, daripada menggibah. Bukan menggibah ini, lebih daripada menggibah. Kalau gibah hanya membicarakan kejelekan tanpa ada maksud tertentu. Namun dengan penggunaan lafaz makar di sini itu menceritakan bahwa ketika masyarakat atau ketika Siti Zulaikha mendengar kabar bahwasanya
berita tentang fitnah ini sudah menyebar dan sampai kembali ke telinga Siti Zulaikha, maka ini ada tujuan, ini ada maksud yang disampaikan atau yang maksud yang dikehendaki oleh penduduk atau perempuan yang ada di kota tersebut. Agar apa? Agar bisa ikut melihat Nabi Yusuf itu bagaimana bentuknya. Jadi maksud daripada tujuan menggunjing ini, menggibah ini, ya kepengen tahu juga. Ya, kepengen tahu, kepengen lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini, bagaimana bentuknya, rupanya. Nah, makanya di sini digunakan takbir makar, bukan ghibah. Ya. Kemudian arsalat ilaihinna. Kemudian Siti Zulaikha mengutus seseorang untuk datang mengundang orang-orang yang membicarakan daripada Siti Zulaikha tadi. Ya. Jadi diundang ke sebuah perjamuan, wa a'tadat lahunna muttaka'an, ya, menyiapkan sebuah tempat seperti majelis atau tempat seperti ngumpul-ngumpul di ruangan khusus. Kemudian wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Ya, adatnya, kebiasaan orang kalau jamu itu biasanya nyiapin makanan. Ya. Maka ketika sudah disiapkan tempat, ya, tamu sudah berdatangan, kemudian dikeluarin apa? Pisau. Pisau yang menandakan bahwa nanti di situ ada makan yang menggunakan yang diharuskan memotong seperti makan daging atau makan buah. Nah, ketika sudah melakukan hal tersebut dan sudah disiapkan, maka Imra'atul Aziz tadi, ya, atau Siti Zulaikha tadi berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa qalat ikhruj alaihinna. Ya. Apa yang disampaikan Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf? Keluarlah sekarang. Ya, jadi kalau sudah rapi, sudah disiapkan pisau, sudah dikasih makanan, ketika hendak memotong-motong makanan tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar. Ayo keluar, silahkan keluar. Ya, ketika keluar, maka tak kala Nabi Yusuf alaihissalam keluar, ya, jalan, ibaratnya jalan di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka memotong-motong buah tadi, ya, dan Nabi Yusuf lewat, akbarnahu, mereka terkaget-kaget luar biasa, terkagum. Ya, ini sudah sering kita dengar kisahnya kan, ya, sampai terkagum-kagum. Ya, akbarnahu, mereka itu menggunakan kalimat akbarnahu di sini menggambarkan apa? Menggambarkan saking ekspektasi yang dianggap itu lebih. Ya, orang biasa kalau kita mendengar suatu kabar atau menerima suatu informasi, tak kala kita melihat keadaan aslinya, melihat hal aslinya tidak sesuai dengan yang disampaikan, maka kita akan kecewa. Namun ketika mereka mendengar tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan melihat secara langsung, itu berbeda. Ya, berbeda dalam arti apa? Dalam arti yang dilihat lebih lagi, ya, lebih lagi, ya, lebih ganteng dan lain sebagainya. Maka hal ini menjadikan mereka lupa, ya, mereka lupa lagi motong-motong. Sehingga apa disebutkan? Waqatta'na aydiyahun. Ya, waqatta'na aydiyahun, secara tidak langsung mereka itu, ya, memotong tangan mereka, mengiris tangan mereka. Ya, wallahu alam gambarannya seperti apa? Yang jelas disebutkan di sini. Ya, sehingga melukai mereka. Saking mereka tidak sadarnya melihat Nabi Yusuf itu gantengnya, masya Allah tabarakallah, ya, sehingga memotong, ya, tangan dari para hadirin sendiri, ya, tangan mereka sendiri. Ya, liyashghal qalbahun Nabi Yusuf, ya, disebutkan di tafsir sini, saking hati mereka, ya, bukan hanya mata berarti. Hati mereka juga mengagumi daripada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuat mereka tidak sadar lagi motong buah. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa, ya, semua nabi, ya, Allah angkat derajatnya. Semua nabi Allah muliakan dengan kehendak Allah masing-masing. Ya. Namun ada juga pelajaran di sini kita dapat apa? Untuk ketika kita, ya, mempunyai keluarga, ya, mempunyai saudara, harus kita jaga betul-betul. Seperti mana yang Al-Fakir sampaikan tadi. Wa qulna hasyalillah, seketika itu mereka tak kalah melihat Nabi Yusuf alaihissalam,
Ya, hasyalillah, mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, artinya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka, yaitu menyucikan Allah dari sifat-sifat tercela. Hasyalillah, ma hadza basyaran. Ya. Ma hadza basyar, ini bukan manusia ini. Saking takjubnya. Ya. In hadza illa malakun karim. Sampai mereka mendefinisikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu seolah-olah seperti malaikat. Saking gantengnya, ya, saking bagus rupanya, ya, saking baik sifatnya. Ya, sebagaimana kita, ya, karena ini sudah tabiatnya manusia, sering mengibaratkan apabila seseorang itu baik maka seperti malaikat, ataupun mohon maaf bersifat jelek mengibaratkan seperti setan. Padahal kita belum pernah lihat malaikat ataupun setan. Ya, ini menggambarkan bahwa ekspektasi yang dilihat itu lebih. Kemudian dilanjutkan. Qalat, kemudian Imra'atul Aziz tadi berkata, ya, di ayat selanjutnya, qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Ya, Siti Zulaikha berkata, hal inilah yang menyebabkan aku, ya, yang menyebabkan aku apa? Jatuh hati kepada beliau. Ini loh, ya, antum-antum udah lihat kan? Ini loh yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam itu yang menyebabkan aku, kata Siti Zulaikha, jatuh hati kepadanya. Ya, gimana saya tidak tertarik dengan beliau? Ya, dengan paras yang seperti ini, dengan sifat yang seperti ini, inilah yang menyebabkan aku. Ya, Siti Zulaikha sendiri mengakui. Ya, mengakui. Kemudian dilanjutkan apa? Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Ya. Kemudian dan sungguh rawatuhu an nafsi, aku, ya, benar-benar, ya, Siti Zulaikha itu telah benar-benar berusaha untuk menggoda, ya, berusaha untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat keburukan. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, melalui lisannya Siti Zulaikha dengan menyebutkan kalimat fasta'sam. Ya, penggunaan kalimat fasta'sam di sini menyebutkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam melalui lisannya Siti Zulaikha dengan kalimat fasta'sam yang bermakna apa? Bermakna Nabi Yusuf itu menolak ajakan tersebut. Ya, Maha suci Allah yang menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan ini. Ya, padahal di ayat selanjutnya, wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Padahal, ya, tak kala aku mengajak, ya, aku mengajak untuk artinya apa? Menaklukkan diri agar Nabi Yusuf itu mau sama aku, mau sama saya, ya. Padahal sudah saya ancam. Wala illam yaf'al ma amruhu, kalau seandainya dia tidak melakukan apa yang saya perintahkan, la yusjananna, maka aku akan memenjarakan dia, wala yakuna minas saghirin, dan aku akan menghinakan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi apa? Tetapi ada tadi kalimat fasta'sam, maka Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya apa? Artinya selalu Allah Subhanahu wa taala, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari segala macam sifat. Dari segala macam sifat kejelekan, ya, kejelekan manusia, kita tidak ada yang tahu. Ya, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala mungkin menciptakan sebagian dari kita memiliki kelebihan ini, memiliki kelebihan itu. Ya, makanya harus kita syukuri, ya, dan kita jaga dengan selalu bersyukur tadi, mengucapkan alhamdulillah, ana dikasih Allah Subhanahu wa taala akhlak yang bagus. Ya, alhamdulillah tahadduts bin ni'mah, saya dikasih Allah paras yang lebih daripada yang lain. Ya, alhamdulillah saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat tercela. Makanya selalu lisan kita
memperbanyak daripada zikir, bersyukur ataupun beristighfar. Ya, ketika kita mendapat nikmat, kita syukuri. Ya, ketika kita melakukan sebuah kejelekan, sebuah dosa, kita beristighfar. Kemudian dilanjutkan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbis sijnu. Ya, Nabi Yusuf ini ternyata ketika diancam untuk dipenjarakan, maka beliau lebih memilih apa? Memilih dipenjara. Ya, dan ulama mengambil faedah daripada ayat ini mengatakan apa? Bahwasanya senantiasalah kita menjaga lisan kita untuk berdoa yang baik-baik. Ya. Dalam hal ini Nabi Yusuf alaihissalam berdoa apa? Berdoa agar dimasukkan ke penjara. Padahal, ya, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam meminta untuk tidak dipenjara, namun tetap diselamatkan daripada fitnah ini, maka Allah akan kabulkan. Ya, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Ya, namun semua ini adalah hikmah. Ya, semua ini ada manfaat yang bisa kita ambil ibrah pelajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Sesungguhnya penjara lebih aku cintai, ya, daripada ajakan dari Imra'atul Aziz tadi, dari Siti Zulaikha tadi. Ya. Kenapa di sini menggunakan ta'bir yad'unani? Ya. Di dalam bahasa Arab disebutkan yad'unani di sini bermakna ajakan mereka. Padahal yang mengajak siapa tadi? Hanya satu orang, Siti Zulaikha. Ya, ternyata dijelaskan di sini bahwa ketika Siti Zulaikha menyampaikan kepada halayak umum, kepada perempuan-perempuan yang ada di jamuan tadi, ya, ketika disampaikan di jamuan tadi bahwa saya akan memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika akan dipenjarakan, maka perempuan-perempuan yang lain ini sebenarnya memberikan kode, ya, jangan dipenjarain, ya, dibuang saja atau dikemana biar nanti kita ambil. Ya, jadi kayak mohon maaf bahasanya itu saling mengkode, ya, saling mengkode satu sama lain, jangan. Ya. Jadi ketika Siti Zulaikha menyampaikan saya akan memenjarakan Nabi Yusuf tadi, semuanya tidak sepakat sebenarnya. Maka di sini menggunakan lafaz ta'bir yad'unani untuk banyak ajakan-ajakan mereka. Ya. Nah, inilah gunanya kita menjaga, ya, menjaga tempat bergaul kita. Dengan siapa kita berteman, ya. Karena mereka ini bertemannya dengan perempuan-perempuan yang mohon maaf mengajak kepada kejelekan, maka yang lain ikut. Ya. Makanya diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya Rasulullah, ketika itu Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah teman yang dimaksud dengan teman yang baik gitu? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan teman baik itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? Man dzakkarakum billahi ru'yatahu wa zadakum fi ilmikum mantikuhu wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Ya, teman yang baik itu adalah ketika seseorang, ya, man dzakkarakum billahi ru'yatahu, antum, ya, kita melihatnya saja itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Dan ini terbukti, betul? Ya, kita lihat ulama, kita lihat, ya, para teman-teman kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang kita duduk dekat mereka saja itu seolah-olah menarik diri kita untuk ayo kita tobat, ayo kita istighfar. Ya, kadang kita ngelihat dia itu seperti cermin kebaikan. Ya, makanya disebutkan di hadis itu, man dzakkarakum billahi ru'yatahu, dengan melihatnya saja menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak melihat ulama, banyak melihat kiai, banyak melihat para habaib dan lain sebagainya, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian apa?
wazadakum billahi wazadakum fi ilmikum amaluhu. Dengan sebab amal perbuatannya, mohon maaf, wazadakum fi ilmikum mantikuhu, ya, dan menambahkan ilmu yang ada pada diri antum, pada diri Anda sekalian, dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan orang ini, ya. Wazadakum fi ilmikum mantikuhu, dan menambahkan di dalam ilmu kita apa? Mantikuhu, ucapan-ucapan dari dia. Artinya apa? Yang dia sampaikan itu baik, yang dia sampaikan itu perbuatan, ucapan-ucapan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Dan yang terakhir apa? Wa dzakkarakum billahi wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Dan dengan amal perbuatan yang ia lakukan sehari-hari, kita lihat dia sholat, kita lihat dia beribadah, kita lihat dia berzikir kepada Allah, menjadikan kita ya ingat akhirat. Ya Allah, ya, ibadah saya masih kurang. Ya Allah, ibadah saya masih belum sempurna. Ya Allah, saya belum punya apa-apa. Ya, sedangkan dia selalu beribadah kepada Allah. Sedangkan dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saya lihat guru saya, ya, kita lihat guru saya, menjadikan kita semakin bertambah kepada Allah, bertambah dekat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan sebaik-baik teman. Makanya ketika terjadi hal ini, ya, karena apa? Karena ketika keadaannya tak kalah dikumpulkannya perempuan-perempuan yang ada di kota tadi, itu mereka sama-sama mempunyai tujuan yang jelek. Makanya menjadikan mereka sepakat, ya sudah, kalau bisa jangan dipenjara, ya, maka buang kemana saja nanti kita ambil. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, ya, dan memberikan kita orang-orang yang bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempat, baik di kantor, baik di rumah. Ya, terkadang ada teman kita bertemu orang, ketika bertemu orang hanya bertemu sebentar saja bisa menambahkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar terjadi. Ya, mungkin para hadirin sebagian merasakan, ya, ada ketika bertemu siapa saja, bahkan mohon maaf ketemu pedagang di pasar, ya, padahal enggak kenal, padahal belum pernah ketemu, padahal baru muamalah pertama kali sama dia, tetapi ketika melihat dia menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah pasti, insya Allah dari kita pernah merasakan hal tersebut. Ya, apalagi kita hadir majelis ini, ya, kita melihat orang-orang soleh di sini, ya, kita melihat nanti guru mulia kita menyampaikan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang dilakukan ini menjadikan kita semakin tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita cari, ya, teman ini tadi, ya, almar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Ya, agama seseorang itu, persahabatan seseorang itu di dalam bergaul tergantung dengan siapa ia berteman. Maka hati-hatilah di dalam memilih teman. Ya, kemudian dilanjutkan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Ya, wa illa tasrif anni. Jadi ketika Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar beliau lebih memilih penjara tadi. Kenapa? Karena seandainya jika tidak Allah selamatkan daripada fitnahnya fitnahnya Siti Zulaikha tadi, Imra'atul Aziz, kaidahun, ya, tipu daya tadi, asbu ilaihinah, pastilah aku terjatuh kepada fitnah tersebut. Artinya apa? Artinya menandakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ini juga seorang manusia. Ya, seorang manusia yang tidak luput dari dosa, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam daripada fitnah-fitnah tadi. Makanya selain berdoa kepada Allah dengan memilih penjara tadi, dia juga bersyukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf tadi bersyukur diselamatkan dari fitnah tadi. Ya. Makanya disebutkan di sini, wa illa tasrif anni. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak menyelamatkan aku daripada fitnah ini tadi, maka pastilah aku terjatuh, pastilah aku menuruti kemauan-kemauan daripada perempuan-perempuan tadi.
wa akum minal jahilin. Ya, pastilah aku menjadi ya orang-orang termasuk orang-orang yang berdosa. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada fitnah-fitnah yang kita temui sehari-hari. Ya. Fitnah yang ditemui oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentu tidak semua terjadi kepada kita. Maka kita berdoa agar dijauhkan dari segala fitnah, baik fitnah apapun itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita daripada fitnah-fitnah ini dan menjaga lisan kita, menjaga kita dari teman-teman yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kepada kita teman-teman yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.